Topik kita kali ini adalah jurnal penyesuaian. Saya ingat ketika pertama kali belajar akuntansi antara tahun 1992, saya dan teman-teman saya waktu SMA menganggap bagian ini merupakan yang paling sulit ketika saya diperkenalkan dengan siklus akuntansi pada waktu itu. Saya bisa menyelesaikan soal-soal terkait dengan jurnal penyesuaian, tetapi lebih karena hafalan saja. Kalau transaksinya begini, jurnalnya begitu. Untuk menghindari hal semacam itu, walaupun boleh saja ketika Anda menjadi pembelajar pemula untuk menghafal, saya di sini akan terlebih dahulu menjelaskan mengapa ayat jurnal penyesuaian itu diperlukan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian ternyata diperlukan karena akuntansi kita ini, akuntansi komersial atau akuntansi keuangan, didasarkan pada basis akrual atau dasar akrual. Dasar akrual ini terutama sekali terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban. Berbeda dengan basis kas yang mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan mencatat beban pada saat kas dikeluarkan, basis akrual atau dasar akrual mengakui penghasilan tidak selamanya bersamaan dengan diterimanya kas. Demikian juga beban tidak dicatat selalu bersamaan dengan pengeluaran kas. Jika dirinci lebih lanjut, dasar akrual ini sebenarnya terkait dengan dua aspek tadi, pengakuan penghasilan dan pengakuan beban. Menurut dasar akrual, entitas bisa perusahaan atau organisasi nirlaba harus mengakui penghasilan pada saat penghasilan itu diperoleh. Bahasa Inggrisnya earned. Karena ini kuliah terkait dengan brevet pajak, di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Anda akan menemukan dua kata terkait dengan penghasilan ya. Penghasilan itu diperoleh atau dibayarkan. Ini sebenarnya mengandung implikasi bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan itu tidak taat asas terkait dengan pengakuan penghasilan. Diperoleh itu berarti accrual basis, dibayarkan itu berarti cash basis. Biasanya pertimbangannya adalah mana yang lebih cepat. Pajak akan dikenakan pada yang lebih cepat antara diperolehnya penghasilan atau dibayarkannya penghasilan. Tapi akuntansi komersial tidak demikian, lebih taat asas, lebih konsisten dalam hal pengakuan penghasilan. Secara umum, diperolehnya penghasilan itu terjadi pada saat barang atau jasa diserahkan. Jika terkait dengan jasa, maka penghasilan atau pendapatan jasa ini dianggap diperoleh pada saat jasa tersebut dilaksanakan. Misalnya kalau jasanya itu berupa jasa iklan, yaitu pada saat iklan sedang ditayangkan. Kalau lembaga pendidikan berarti pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Pada saat itulah penghasilan dianggap sedang terjadi, atau dalam bahasa Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan sedang diperoleh. Pembayarannya oleh customer tergantung model bisnisnya. Kadang ada model bisnis yang mengharuskan pembayaran di muka, kadang ada juga model bisnis yang memungkinkan pembayaran di kemudian hari. Tapi akuntansi komersial atau akuntansi keuangan taat asas dalam menganut basis akrual ini. Terkait dengan pengakuan beban, dalam akuntansi dasar akrual dikenal istilah matching principle. Apa yang dimaksud dengan matching principle? Namanya matching itu kan berarti sesuai. Ini berarti beban harus diakui bersesuaian dengan penghasilan yang terkait. Beban itu sebenarnya pengorbanan atau kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cost. Dan mengapa entitas melakukan pengorbanan? Tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk mengenerate penghasilan, untuk mengajak atau membawa customer membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh entitas. Sebagai contoh, karena background dunia nyata saya adalah dalam jasa pendidikan, maka agar peserta didik datang ke organisasi kita harus mau atau harus bersedia membayar gaji atau honor bagi para pengajar. Itu salah satu contoh ya. Jadi beban gaji, terutama terkait dengan beban gaji pengajar, itu diperlukan
agar proses belajar mengajar bisa terjadi. Dan dengan adanya proses belajar mengajar itu, berarti customer terlibat di situ, memberikan uangnya kepada entitas, menghasilkan pendapatan. Dalam ketentuan perpajakan, matching principle ini juga sebenarnya dianut. Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa beban itu bisa dikurangkan dari penghasilan dalam memperhitungkan penghasilan neto fiskal. Dan biaya yang boleh dikurangkan diantaranya adalah biaya yang dimaksudkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Biasa disingkat biaya 3M gitu kalau dalam ketentuan pajak. Jadi matching principle ini dianut baik dalam akuntansi komersial maupun dalam penghitungan pajak penghasilan. Kembali lagi, karena dianutnya dasar akrual inilah, maka pada akhir periode Anda perlu melakukan penyesuaian. Dan yang disesuaikan itu adalah saldo akun-akun tertentu, baik itu akun laba rugi atau akun nominal maupun akun neraca atau akun real. Nanti Anda akan melihat bahwa prosedur penyesuaian ini sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan laporan keuangan tersaji dengan sepenuhnya didasarkan pada basis akrual. Untuk sementara Anda boleh saja menghafal ini, bahwa item-item penyesuaian itu terkait dengan 4 kategori akun atau transaksi. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga beban terutang atau kadang saya menyebutnya beban akrual, dan yang keempat pendapatan yang belum ditagih, kadang saya menyebutnya pendapatan akrual. Ini adalah pengertian dari masing-masing kelompok transaksi yang perlu disesuaikan. Sisi yang sebelah kiri ini terkait dengan transaksi yang kasnya terjadi duluan. Beban dibayar di muka untuk konteks pendapatan itu adalah pendapatan yang diterima di muka. Kolom yang sebelah kanan ini terkait dengan yang kasnya belum diterima atau belum dibayarkan. Kadang saya sebut pendapatan yang masih harus diterima atau beban yang belum terbayar tetapi sudah terjadi. Anda boleh membaca rumusan kalimat yang saya sajikan di slide ini, tetapi untuk bisa memahaminya lebih mudah kalau kita menggunakan langsung contoh-contoh kasus atau contoh soal. Ini adalah neraca saldo. Dalam sistem manual, neraca saldo ini biasanya dibuat atau disiapkan pada akhir periode. Tapi seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, kalau pekerjaan akuntansi dikerjakan oleh komputer, neraca saldo ini sebenarnya bisa di-generate kapan saja. Anda perhatikan, ini adalah neraca saldo sebelum dilakukannya penyesuaian, dan sebenarnya penyesuaian itu tidak identik dengan koreksi ya. Dalam arti, tidak perlu terjadi kesalahan, jurnal penyesuaian tetap harus dilakukan pada akhir periode. Dan boleh Anda perhatikan di sini, saldonya seimbang, kolom debit berjumlah 143.500.000 dan kolom kredit juga berjumlah 143.500.000 rupiah. Oke, video ini sebenarnya hanya akan membahas yang kasnya di muka, baik itu beban dibayar di muka maupun pendapatan diterima di muka. Agar konten saya ini tidak terlalu panjang, pembahasan mengenai penyesuaian ini akan saya sajikan dalam beberapa video instruksional. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan beban dibayar di muka. Bahasa Inggrisnya adalah prepaid expenses. Beban dibayar di muka ini intinya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi manfaatnya merentang lebih dari satu periode akuntansi. Dalam contoh yang diberikan oleh Wijen, Kiso, dan Kimel yang menjadi referensi utama video instruksional ini, beban dibayar di muka itu mula-mula biasanya di jurnal dengan cara mendebit aset dan mengkredit kas. Salah satu yang diberikan di sini contohnya adalah perlengkapan iklan, karena perusahaan dalam ilustrasi kita adalah sebuah biro iklan, advertising agency. Pembeliannya dilakukan pada tanggal 5 Desember dan pada saat itu perusahaan mendebit perlengkapan iklan sejumlah 12.500.000 dan mengkredit kas.
tentu saja dengan jumlah yang sama, yaitu 12.500.000. Pembelian perlengkapan itu sudah dicatat, tercermin di dalam neraca saldo. Perlengkapan iklan bersaldo debit 12.500.000. Kotak biru yang di sebelah kiri ini adalah rumusan soal yang terkait dengan transaksi penyesuaian. Dikatakan, penghitungan fisik atas persediaan perlengkapan iklan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan biaya perolehan perlengkapan iklan yang masih tersedia berjumlah 5 juta rupiah. Untuk memudahkan Anda yang benar-benar pemula, rumusan soal jurnal penyesuaian juga kadang bunyinya seperti ini. Perlengkapan iklan yang digunakan selama periode yang berakhir tanggal 31 Desember berjumlah 7.500.000. Ketiga angka ini, 12.500.000, 5 juta, dan 7.500.000 sebenarnya memiliki keterkaitan secara matematis. Jurnal penyesuaian terkait dengan perlengkapan iklan ini diperlukan untuk memilah biaya perolehan perlengkapan iklan yang sudah digunakan. Ini nanti akan diakui sebagai beban perlengkapan iklan, sedangkan yang tersisa masih akan dilaporkan sebagai aset perlengkapan iklan. Keterkaitan matematis yang saya maksudkan adalah biaya perolehan awal 12.500.000. Kalau pada akhir periode tersisa 5 juta, berarti yang digunakan selama periode yang dilaporkan berjumlah 7.500.000. Atau kalau soalnya dibalik, biaya perolehan 12.500.000 digunakan sejumlah 7.500.000, berarti yang tersisa adalah sejumlah 5 juta. Target jurnal penyesuaian terkait dengan perlengkapan ini sebenarnya adalah neraca saldo harus menyajikan beban perlengkapan sejumlah 7.500.000 sesuai dengan biaya perolehan perlengkapan yang sudah digunakan dan menyajikan perlengkapan iklan sejumlah 5 juta merepresentasikan biaya perolehan perlengkapan iklan yang masih tersisa atau belum digunakan. Ini dia notasi jurnalnya. Tanggalnya 31 Desember 2020 karena ini dilakukan pada akhir periode. Beban perlengkapan iklan didebet sejumlah 7.500.000. Ini adalah biaya perolehan perlengkapan iklan yang sudah digunakan. Kreditnya adalah perlengkapan iklan. Ini artinya perlengkapan iklan berkurang sejumlah yang digunakan. Jurnal penyesuaian ini tentu saja diposting seperti biasa ya ke buku besar, dan yang saya tunjukkan di sini bukan postingnya tetapi hasil akhirnya di neraca saldo. Perlengkapan iklan sekarang berkurang menjadi hanya 5 juta rupiah. Semula 12.500.000, ada pengkreditan sejumlah 7.500.000, tersisa 5 juta. Kemudian di bagian bawah dibuka akun baru, beban perlengkapan, dan bersaldo 7.500.000. Perhatikan, jumlahnya masih balance, jumlah debit 143.500.000 sama dengan jumlah kredit 143.500.000. Layanan asuransi, ini juga termasuk yang model bisnisnya biasanya kita harus membayar di muka, dan coverage-nya atau manfaatnya itu merentang ke beberapa periode ke depan. Sehingga asuransi ini merupakan contoh berikutnya yang akan kita bahas di sini terkait dengan beban dibayar di muka. Pembayaran polisnya dilakukan pada tanggal 4 Desember, itu berarti 1 bulan sebelum tutup buku, dan polis itu cakupannya atau coverage-nya adalah 1 tahun yang dihitung sejak awal bulan Desember. Nilai polisnya adalah 3 juta. Artinya pada saat itu, pada tanggal 4 Desember 2020, perusahaan mendebet asuransi dibayar di muka sejumlah 3 juta dan mengkredit kas sejumlah 3 juta. Dengan berlalunya waktu dari tanggal pembayaran polis sampai dengan akhir periode akuntansi yang sudah 1 bulan berlalu, artinya manfaat asuransi itu sebagian sudah lewat waktu. Yang sudah lewat adalah 1 bulan, sementara yang tersisa karena coverage-nya setahun adalah 11 bulan. Jurnal penyesuaian diperlukan dalam konteks asuransi dibayar di muka ini untuk memilah nilai polis asuransi yang sudah lewat waktu dengan nilai polis yang masih tersedia untuk periode selanjutnya. Total nilai polis asuransi 3 juta dikalikan dengan 1/12 sama dengan Rp250.000,
inilah yang benar-benar menjadi beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaiannya sama, dibubuhi tanggal 31 Desember 2020. Beban asuransi di debit sejumlah yang sudah lewat waktu 250.000. Asuransi dibayar di muka, di kredit, karena ini aset berarti dikurangi, sejumlah 250.000. Sama, ini merepresentasikan nilai polis asuransi yang sudah lewat waktu. Perhatikan dampak dari jurnal penyesuaian ini terhadap neraca saldo kita dengan asumsi posting terhadap buku besar sudah dilakukan. Asuransi dibayar di muka nilainya berkurang. Dari semula 3 juta sekarang menjadi 2.750.000, mencerminkan nilai polis asuransi yang masih tersedia untuk periode mendatang. Dan lagi-lagi kita membuka akun nominal baru, yaitu beban asuransi, dan saldonya debit 250.000, merepresentasikan nilai polis asuransi yang sudah lewat waktu dari awal Desember sampai dengan tutup buku 31 Desember. Penyusutan ini juga bisa dipandang sebagai penyesuaian yang terkait dengan beban dibayar di muka. Mengapa demikian? Karena aset tetap yang disusutkan itu pengadaannya satu kali dalam satu periode, tetapi manfaatnya bisa merentang pada beberapa periode yang akan datang, sesuai dengan masa manfaat dari aset tetap tersebut. Saya sudah memberikan video presentasi mengenai akuntansi aset tetap secara khusus, tapi di sini untuk memudahkan, kita asumsikan saja bahwa perusahaan sudah menetapkan beban penyusutan tahunan Rp2.400.000, atau kalau dipecah menjadi bulanan, dengan asumsi bahwa aset tetap itu diperoleh pada awal bulan Desember, penyusutan bulanannya adalah Rp200.000 per bulan. Jurnal penyesuaian dalam kaitannya dengan penyusutan itu diperlukan untuk mengakui beban penyusutan yang merupakan alokasi biaya perolehan aset tetap. Jika Anda benar-benar pemula belajar akuntansi, Anda boleh menghafal saja. Debitnya adalah beban penyusutan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Jumlahnya adalah Rp200.000. Jurnal penyusutan ini tentu saja juga diposting ke buku besar, dan yang kita lihat di sini adalah dampaknya terhadap neraca saldo. Akun baru dibuka, beban penyusutan, saldonya debit Rp200.000. Akun lainnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jumlahnya juga sama, Rp200.000. Saldo normalnya kredit, karena akumulasi penyusutan peralatan kantor ini merupakan akun kontra aset. Dia kelompok aset, tetapi dampaknya mengurangi aset. Itu yang dimaksud dengan kontra aset. Yang harus Anda perhatikan di sini adalah beban penyusutan itu akun nominal, artinya pada akhir periode nanti kita akan melakukan penutupan terhadap akun beban penyusutan ini, tetapi akumulasi penyusutan ini merupakan akun real. Namanya saja akumulasi, berarti ini saldonya akan terus bertambah dari satu periode ke periode berikutnya, tidak ditutup pada akhir periode akuntansi. Oke, ini adalah summary terkait dengan penyesuaian atas transaksi beban dibayar di muka. Contoh-contoh transaksi beban dibayar di muka meliputi asuransi, pembelian perlengkapan, pembayaran sewa, dan penyusutan aset tetap. Mengapa perlu disusutkan? Karena sebagian pembayaran di muka itu manfaatnya sudah digunakan dengan berlalunya waktu dari saat pembayaran sampai dengan akhir periode akuntansi. Kolom ketiga, saldo sebelum penyesuaian, ini sama saja dengan menanyakan apa yang akan terjadi jika beban dibayar di muka tidak disesuaikan. Jika penyesuaian tidak dilakukan, aset itu akan dilaporkan terlalu tinggi di neraca, dan beban sebaliknya akan dilaporkan terlalu rendah di dalam laporan laba rugi. Secara umum, format jurnalnya adalah debit ke akun nominal beban dan kredit ke akun aset. Beban dibayar di muka tuntas, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Sebenarnya ini kebalikan saja. Kalau beban dibayar di muka, pembayaran kas lebih dahulu, kalau ini berarti penerimaan kas lebih dahulu, tetapi barang dan jasa belum diserahkan oleh perusahaan kita nih sebagai
penerima penghasilan. Akibatnya, pada saat uang muka diterima, jadi ini transaksinya adalah uang muka dibayarkan oleh customer, barang atau jasanya diserahkan belakangan oleh kita sebagai perusahaan yang menjual barang dan jasa. Pada saat uang muka diterima, kas di debit tentu saja, dan kreditnya adalah liabilitas atau utang. Nama akunnya biasanya adalah pendapatan diterima di muka. Walaupun ini kata-katanya pendapatan, tetapi klasifikasinya adalah liabilitas atau utang dan merupakan akun real. Langsung ke contoh, di sini perusahaan menerima uang muka sejumlah 6 juta rupiah pada tanggal 2 Desember 2020. Uang muka itu diserahkan oleh customer untuk jasa iklan yang akan diserahkan oleh perusahaan dari awal Desember sampai dengan akhir Februari. Nah, ini rumusan soalnya, soal yang terkait dengan jurnal penyesuaian, saya kasih di kotak biru. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan jasa iklan setara dengan nilai 2 juta rupiah yang seharusnya sudah diakui menjadi pendapatan pada bulan Desember, bulan pertama ya sejak penandatanganan kontrak pelayanan iklan tersebut. Berdasarkan hasil analisis itu, maka jurnal penyesuaian dalam konteks ini diperlukan untuk mengakui pendapatan terkait iklan yang dianggap sudah diserahkan atau sudah selesai dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020 senilai 2 juta. Jurnalnya liabilitas atau kewajiban, nama akunnya pendapatan diterima di muka, di debit sejumlah 2 juta, artinya dikurangi, dan kreditnya adalah pendapatan jasa dengan jumlah yang sama, yaitu 2 juta rupiah. Akibat dari transaksi penyesuaian ini, setelah diposting, liabilitas berupa pendapatan diterima di muka, saldonya berkurang menjadi 4 juta rupiah saja, dan pendapatan bertambah menjadi 52 juta. Jadi liabilitas berkurang 2 juta, pendapatan bertambah 2 juta. Ini adalah tabel ringkasan terkait dengan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka. Kebalikannya saja sebenarnya. Bagi penyewa, dia menjadi beban dibayar di muka, sewa itu ya. Tetapi bagi yang menyewakan, sewa itu menjadi pendapatan diterima di muka. Contoh lainnya adalah langganan majalah. Kalau zaman sekarang, pulsa prabayar, karena Anda bayar dulu, menggunakan jasanya belakangan. Jadi bagi operator seluler yang memberikan layanan prabayar, kas yang mula-mula diterima itu sebenarnya adalah pendapatan diterima di muka, liabilitas. Dengan berlalunya waktu sampai dengan akhir periode akuntansi, tentu saja pembayaran di muka oleh customer atau uang muka yang kita terima dari customer, kalau ditinjau dari sudut pandang perusahaan penjual jasanya, sebagian uang yang diterima itu sudah menjadi pendapatan. Dampaknya jika jurnal penyesuaian tidak dilakukan adalah liabilitas terlalu tinggi dan pendapatan terlalu rendah. Secara umum, format jurnalnya adalah kita mendebet pendapatan diterima di muka dan mengkredit pendapatan. Oke, saya kira cukup untuk video instruksional kali ini. Video mendatang masih akan membahas mengenai jurnal penyesuaian tetapi terkait dengan yang kasnya belakangan atau dikenal dengan istilah accruals ya. Untuk sisi pendapatan, namanya adalah pendapatan yang belum ditagih atau belum dicatat. Untuk sisi beban adalah beban terutang atau beban yang sudah terjadi tetapi belum kita bayarkan kepada pihak yang menyediakan jasa.